Upacara pembukaan Pioneer Camp segera dimulai. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dan juga pembukaan Pioneer Camp oleh Ibu Kepala Sekolah. Salam Pramuka. Salam. Nah, anak-anak, nggak terasa ya, ternyata sekarang sudah penghujung tahun ajaran. Nah, pada hari ini dan besok kita akan mengadakan camp, ya, Pioneer Camp namanya. Apa aja ya nanti yang ada? Oh, banyak sekali. Anak-anak akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Anak-anak harus ikut semuanya. Baik ketika anak-anak masih bertatap muka di layar Zoom seperti ini sampai pukul 11. Dan anak-anak tetap melakukan yang bersama orang tua dan keluarga di rumah sampai nanti malam. Nah, untuk melatih apa? Semua anak-anak melatih kedisiplinan nomor 1. Yang sudah Ibu ajarkan 3. Kejujuran, respek, tanggung jawab, semua ada di tempat ini. Dan semua ada di camp ini. Silakan anak-anak mengikuti dengan baik. Jadikanlah ini kenang-kenangan seumur hidup. Karena kelak ketika semua sudah berakhir, corona sudah berakhir. Oh, aku dulu zamani loh. Sekolah itu setahun tidak duduk di tempat duduknya di kelas itu loh. 1 tahun itu sampai sama gurunya cuma ketemu gini aja, sama sekali nggak ketemu gurunya. Kita harus unggul, kita harus memberi yang terbaik, karena itu yang harus kalian lakukan. Kelak ketika kalian dewasa baru akan mengerti, oh maksudnya begini toh. Nanti seperti Bu Nunung dulu, oh pramuka terus ini pramuka, sampai sekarang pun sudah usia senja tetap pramuka. Ya, nah Pioneer Camp ini tidak hanya untuk pramuka saja, banyak hal anak-anak yang anak-anak nanti temui. Oleh sebab itu bekerja samalah yang baik dengan regu-regu kalian. Silakan mengikuti Pioneer Camp
silakan bergembira bersama teman-teman, silakan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, silakan berkompetisi dengan apa yang ada pada diri anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SD Kristen Petra 13. Diberkati. SD Kristen Petra 13. Menjadi berkat. Action. Oke, semangat ya anak-anak. Terima Tangan kasih. semuanya anak-anak. Terima kasih Bu Nunung. Sama-sama. Nah, sudah siap belum mendengarkan? Siap. Ya, kita mau mendengarkan sharing ya di sini ya tentang era digital versus generasi milenial. Siapa sih generasi milenial? Aduh, nanti jadi belibet ya. Milenial ini, ayo. Siapa? Kita. Betul. Kalian ini adalah generasi milenial yang sudah tidak asing dengan yang adanya era digital. Nomor 18. Nomor 18 ya, kita buka ya. Apa untungnya dengan semua aplikasi di handphonemu? Bisa berkomunikasi sama teman, Oke, yang lain? bisa bermain bersama teman, sama mungkin bisa belajar di LMS. Oke, bisa belajar di LMS, bisa berkomunikasi dengan teman, bisa bermain dengan teman, Bisa lihat YouTube. bisa lihat YouTube. Oke, ada lagi? Ya mungkin itu saja. Oke, sudah itu saja ya. Sip. 5B memang minta Evelyn Rose. Yang tadi udah laki-laki, sekarang perempuan. Evelyn Rose. Bisa kamu pilih yang nomor berapa ke Evelyn Rose? 5. 5. Oke, kita buka nomor 5 ya. Pernah tidak punya pengalaman yang kurang enak saat menggunakan sosial media? Tak. Enggak pernah. Berarti semuanya pengalamannya menyenangkan ya menggunakan sosial mediamu. Enggak pernah mungkin kamu di komen orang yang tidak mengenakan, enggak pernah. Tak. Oke, kalau begitu siap, kita mau ke 5C, Mas Tri mau yang laki-laki. Henok C, kamu mau pilih nomor berapa Henok C? Nomor 4. Kalau orang tua memintamu menguninstall game atau aplikasi yang kamu suka, kira-kira bagaimana responmu, Henok C? Pasrah. Oke, pasrah ya. Ada kids zaman old ya. Ini mungkin memang Astri. Kalau kids zaman now, tahu nggak kira-kira apa ini yang Mem Astri mau saksikan? Nah, kira-kira. DVD. Nah, kalau ini apa? Oh, itu remote. SP. Remote. Nah, ini remote ya katanya. Ini VCD. Terus ini CD, ini apa? Itu tempatnya buat DVD. buat masukin CD-nya. Ya, yang ini CD, yang ini adalah MP3 ya. Zaman dulu itu MP3-nya kayak gini anak-anak. Kalau gambar ini kalian pasti sudah tidak asing ya. Kita lanjut. Kalian pun sudah tidak asing kalau tadi handphone dan laptop, kalian juga sudah tidak asing dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Instagram, Spotify, Gojek, WA, TikTok, Grab, Twitter. Era digital sekarang ini pun juga sangat menguntungkan untuk kita dalam belajar, terutama di pandemi seperti ini ya. Awal-awal kita belajar tentang Google Classroom, kita menggunakan ini untuk mengumpulkan tugas, untuk melihat video dan lain sebagainya. Ini menggunakan era digital versus generasi milenial itu memiliki positifnya, yaitu tadi yang pertama adalah mengembangkan bakat atau kreativitas. Nah, yang kedua banyak yang bisa kita pelajari, yaitu kita bisa belajar banyak hal baru. Ya, kita lihat ya sekarang di sosial media itu sangat memiliki kebebasan untuk berekspresi. Kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian. Sarana komunikasi yang selanjutnya yaitu adalah mendekatkan yang jauh. Ya, Mem tadi bilang ya. Menemukan banyak ide. Ya, bisa berbagi informasi positif.
Akses cepat, praktis, dan mudah, ya kan? Pasti ya, aksesnya mudah, cepat, dan praktis. Gampang banget, gak usah susah-susah. Yang selanjutnya adalah menjadi hiburan. Sebenarnya awalnya handphone ini kan juga untuk menjadi hiburan. Nah, membuat konten yang bermanfaat, lalu e-learning atau yang tadi LMS itu adalah juga kelebihan dari menggunakan digital yang sekarang kita pakai ini. Bisa sebagai sarana promosi iklan. Namun ada juga ya yang tidak baik, terbawa suasana, mudah marah, ya, kurang istirahat. Kita jadi jarang berkomunikasi dengan papa mama kita, kurang percaya diri atau insecure. Ini adalah yang bad ya, yang bad, yang tidak boleh kita lakukan. Tidak suka berproses, maunya hasil. Kecanduan, ini yang paling parah. Menjadi pemalas, mageran, sering mengabaikan. Suka ikut komentar, suka ikut-ikutan komentar atau komen terus. Banyak berita hoax ya. Makanya kita harus belajar untuk menyaring informasi dan kita membagikannya itu juga biar bisa menjadi berkat dan baik untuk orang lain yang menerima. Elang. Nah, kelompok mana nih yang akan mendapatkan skor yang tinggi? Kita lihat. Kelihatan ya. Nah, mixing lirik. Siap ya? Lagu yang pertama. Kira-kira apa ini lagunya? Sahaanmu bisa musuhkan tandangna gandang jeng tertentang payah bandingan mana dipika gulu dipika serap pusat semua payah karantang kasihan leber wawana berlambang. Iya, silakan ditulis cepet-cepetan. Kelompok mana yang paling cepat dan paling tepat? Ayo. Oke, yang pertama adalah pertama dan tepat ya. Kelompok Garuda yang pertama. Yang pertama kelompok Garuda, kelompok kedua Bunga Sepatu, kelompok ketiga Melati. Yang keempat siapa ini? Kok siapa? Elang yang keempat. Ya, yang keempat elang. Saya ulangi ya. Urutannya tadi yang jawab pertama paling tepat Garuda, kedua Bunga Sepatu, ketiga Melati, keempat elang. Jadi jawabannya apa ini? Parlambang Sakti Indonesia Jaya. tepat sekali. Parlambang Sakti Indonesia Jaya. Kalian waktu menjawab, kelompoknya tidak usah ditulis lagi ya anak-anak ya. Itu kan di nama kalian sudah terlihat itu. Ya, jadi sudah lihat. Jadi tulisnya langsung jawabannya saja. Oke? Tidak usah tulis lagi. Dan jawabannya adalah tadi Parlambang Sakti Indonesia Jaya. Silakan cek Bu Leni yang tercepat, poin tertinggi. Oke. Jangan diam-diam aja ya. Kalau tahu langsung sampaikan di chat dengan teman-temannya. Bendera merah, biru, merah. Kira-kira berasal dari negara mana? Bendera negara manakah ini? Yo, bendera dari negara mana ini?
Oke. Kelompok yang tercepat menjawab mendapat dan benar gitu ya. Yang benar dan cepat mendapat poin tertinggi. Oke deh, itu ya. Ini kayaknya Bu Bemi kayaknya tadi sudah masuk sini rasanya. Apa pergi lagi ya? Saya pergi lagi Bu ya, jalan-jalan dulu ya. Ya, silakan. Belum lain. Ya, silakan jalan-jalan dulu. Pertanyaan pertama ya. 1, 2, 3. Satu kata. Ya, ini cluenya hanya satu kata. Satu kata. Ya, rasanya Bu Astri sudah mulai mencatat ini. Bu Astri, 5. kalau mau Apa? tunggu. Mau apa? Gak jadi. 5, 4. Bu Astri sudah menjawab semua ini. 3, 2, 1. Oke, sudah tidak ada kesempatan lagi. Sudah jawab semua ya Bu Astri ya? 4 kelompok. Belum? Siapa kelompok mana nih yang belum nih? Ayo, cepetan. Lama sekali. Matahari, mana matahari? Ya, matahari ayo. Floren kok belum Floren? Kelompokmu Floren. Oh, Sakingan kan wis lambat. Sakingan kan sudah terlambat. Baiklah. Ya, diberi kesempatan. Ayo. 5 detik ya. 5 detik ya. Tidak jawab berarti dapat 0. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Siap ya anak-anak ya? Ini dia pertanyaannya. Satu kata. Ya, cluenya satu kata. Ayo, anggota yang lain, bantu teman-temanmu berpikir. Nah, hati-hati dengan ini. Satu kata. Ya. Ini juga satu kata. Semua satu kata, yang 2 kata cuma yang tadi aja. Yuk. Kira-kira apa ini? Mawar cepet banget, Mawar sudah. Wow, mawar keren. Cepet dari tadi. Ayo, harimau duluan, Garuda. Apa matahari nih? Belum ada. Masih mawar. Yang lain masih bingung ini mungkin. Ayo dong, Raven bantu temanmu dong, Ven. Hayun, Hayun sudah bantu, dia mawar kok. Ayo Garuda, gimana nih matahari, Sevanya? Oke, matahari, pinter. Sudah. Matahari, ayo. Dunia digital. Oke, anak-anak. Dunia digital. Seakan-akan dunia itu berada dalam tangan kita. Lewat satu ini barang, gitu ya, yang saya genggam ini, saya bisa menjelajahi dunia pagi ini. Saya pagi ini tadi barusan lihat berita di Inggris apa yang terjadi. Saya juga tahu di Jakarta ada apa, kejadian apa, dan sebagainya. Bahkan pagi ini pun saya bisa beli barang dari luar kota yang jauh begitu. Seakan-akan dunia ada dalam genggaman kita. Miss Rebecca punya satu video yang menarik. Kita mulai dengan lihat video ini dulu ya, sama-sama ya. Oke. IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。
はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Oke, itu ya. Kita sudah lihat sama-sama di mana perkembangan karakter, moral itu juga mengalami penurunan. Lalu hal-hal buruk lainnya, dampak negatif lainnya dari dunia digital yang kita temui. Nah, gambar apa nih? Waktu belajar, waduh, lelah, ngantuk, bosen gitu ya. Bosen pelajaran. Kalau udah di depan layar untuk main Roblox, langsung tajam tatapannya seperti ini. Lihat, langsung seperti itu. Tapi kalau belajar, nah, ada indikasi apa ya kalau begitu berarti? Jangan-jangan kamu sudah kecanduan. Ada indikasi jangan-jangan kamu sudah kecanduan. Ketika dipisahkan dengan kesenanganmu dalam dunia digital, kamu seperti rohnya hilang begitu ya. Karena kesenanganmu itu dijauhkan dari kamu. Bahkan belajar dan kehidupan lain itu jadi nggak menyenangkan. Yang menyenangkan hanya di dunia maya. Nah, itu perlu hati-hati. Nah, dunia digital ini seperti ragi, anak-anak, bagi kehidupan kita manusia. Dunia digital itu seperti ragi bagi kehidupan kita, umat manusia. Masing-masing, apakah dunia digital itu jadi ragi yang memberi pengaruh positif? Ataukah jangan-jangan dunia digital ini menjadi ragi yang memberi pengaruh negatif dalam kehidupan kamu? Perangkat dan dunia digital yang kita miliki, anak-anak, bukan sekedar alat untuk mencari hiburan semata kok. Seharusnya ini menjadi media dan sumber belajar tercepat dan terlengkap. Pertama, dunia digital itu harus kita pakai dengan benar. Artinya apa sih? Harus sesuai norma sosial. Dan kita sebagai orang Kristen harus sesuai dengan etika kita, etika Kristen. Nah, coba dilihat ini ya. Miss Rebecca punya screenshot menemukan ini di Instagram. Malah sekarang menginspirasi. Harus menginspirasi. Anak-anak tahu semua ini gambar pertama siapa? Just No Limit. Wede. Just No Limit. Just No Limit. Siapa itu Just No Limit? Gamer Mobile Legends. Dia adalah good gamer gitu ya istilahnya. Dia nih just apa yang membuat sampai Bapak Jokowi Presiden ini kagum sih sama Just No Limit, padahal dia seorang pemain game. Ada yang tahu kisahnya? Berusaha membanggakan Indonesia. Dia jadi atlet game. Anak-anak, Just No Limit ini walaupun dia seorang gamer, perlu diketahui, dia aktif benar-benar konsentrasi dengan game sebagai profesinya di usia 18 tahun. Sebelum dia usia 18 tahun, memang dia main game. Tapi semuanya terkendali. Prestasi di sekolahnya bagus. Nilainya nggak pernah rendah. Game online nggak membuat dia prestasinya menurun. Orang tua akhirnya mendukung pilihannya dia untuk menjadi seorang gamer. Karena dia tidak menjadikan game online itu sebagai candu. Hidupnya itu memang menyenangkan main game online bagi Just No Limit. Tapi dia nggak menggantungkan hidupnya, begitu ya. Jadi dia nggak menjadi hamba. Justru dia jadi tuan atas game online yang dia. Oke, akhir ya, ini terakhir. Sesuai nama tema kita, Pioneer Camp. Ya, Pioneer Camp. Pion itu kan ada dalam dunia catur. Jadi ibarat catur, jadilah seperti pion. Meskipun dia kecil dan kadang diremehkan, tapi dia selalu berjalan ke depan dan tidak melihat ke belakang. Maju terus, jadi pion itu harus maju terus. Seperti teknologi yang maju terus,
Kita pun harus maju terus, artinya apa? Kita harus terus berkembang, mengupgrade diri, menjadi orang yang lebih baik. Jika sampai di kotak terakhir, pion bisa jadi perwira, ya kan? Pion bisa jadi perwira, bisa jadi perdana menteri. Maka dari itu, kalian sebagai para pion-pion bisa jadi apapun sesuai keinginan kalian di masa depan. Sekarang yang harus kalian lakukan apa? Berjalan maju terus ke depan, gunakan platform dunia digital yang memudahkan dunia kalian untuk kebaikan diri kalian. Amin.